hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami, untuk kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar firman-Mu akan diberitakan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang jauh dari sempurna, untuk menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu melampaui apa yang sudah dipersiapkan, melampaui segala keterbatasan dan kekuranganku ya Tuhan, supaya benih firman ditaburkan, setiap bulirnya jatuh di tanah yang paling subur dalam hati kami, supaya berkat-berkat rohani dari surga tersampaikan kepada umat-Mu, dan tidak dikurangi baik karena keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan, maupun umat-Mu dalam mendengar dan mengertinya. Oleh karena itu kami bergantung kepada-Mu Roh Kudus, untuk menerjemahkan firman Tuhan sesuai kebutuhan umat-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya kasih tema Yusuf ya, cerita tentang Yusuf. Terima kasih Pak Gem sudah mengizinkan saya sekali khotbah di sini. Luar biasa saudara-saudara. Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Diklik 1, demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumahnya, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, ini kisah Yusuf, saudara-saudara. Yusuf dibuang, disuruh bapaknya. Jadi gini, dari awal ceritanya. Yusuf dikasih jubah yang maha indah. Bapaknya Yusuf namanya Yakub, saudara-saudara, atau Israel. Benar gak ya? Benar ya? Nah, saya nggak segasar masih ingat ya cerita sekolah minggu ya. Di antara saudara-saudaranya, maka Israel atau Yakub paling sayang sama Yusuf, karena dia anak Rahel, saudara-saudara, perempuan yang dicinta oleh Yusuf. Kemudian dia dikasih jubah maha indah. Jubah maha indah itu adalah sebuah pernyataan, jubah kebesaran, bahwa nanti yang akan menggantikan Yakub ada Yusuf gitu. Jadi pewaris itu Yusuf. Nah, itu maksudnya jubah maha indah. Jadi saudara-saudaranya pada keki sama dia, pada iri sama dia, sama Yusuf. Suatu hari saudara-saudaranya pergi mengembalakan kambing domba. Yakub menyuruh Yusuf untuk jumpai kakaknya, menyerahkan makanan segala macam. Di kejauhan kakaknya bilang, wah itu dia tuh, tukang mimpi itu. Nah, Yusuf bermimpi, saudara-saudara. Ditambah Yusuf bermimpi. Dia bermimpi berkas-berkas gandum, 12 berkas gandum, tunduk sama berkas-berkas Yakub sama Yusuf. Yang kedua, bulan, matahari, dan 11 bintang tunduk pada Yusuf. Saudaranya makin keki lagi, saudara-saudara. Ya kan? Akhirnya Yusuf dipukulin, dibuang ke sumur, mau dibunuh. Untung ada Yehuda sama Kaleb melindungi Yusuf, saudara-saudara. Jadi Yusuf dijual jadi budak kepada pedagang Ismail. Dijual, dibawa ke Mesir, karena Mesir adalah pusat bisnis pada masa itu. Pusat bisnis, kota besar. Dijual dan dibelilah oleh pegawai Firaun namanya Potifar. Nah, roh Tuhan menyertai Yusuf, saudara-saudara. Yusuf sangat berprestasi dalam pekerjaannya.
Karena roh Tuhan hinggap pada Yusuf. Hikmat Tuhan menyertai Yusuf. Saking berprestasinya Yusuf, sampai-sampai Potifar gak usah ngatur apapun juga, kecuali makanannya sendiri. Kenapa? Makanan bicara selera, saudara-saudara. Nah, ini urusan gue ya. Yang lain udah yang ngatur ya. Ngatur dagangnya, kambing dombanya gimana, keadaan rumahnya gimana. Diaturlah pokoknya semuanya sama Yusuf. Gitu. Hanya satu yang gak diserahkan, yaitu istrinya. Nah, ini Tante Poti, saudara-saudara, rupanya demen sama Yusuf. Karena Yusuf tampan, ganteng. Ya, ganteng. Demen sama Yusuf dan ingin berzina dengan Yusuf. Tapi Yusuf gak mau, saudara-saudara. Yusuf gak mau. Ya, kenapa Yusuf gak mau? Karena Yusuf menghargai hubungannya dengan Tuhan. Kejadian 39 ayat 9 berkata gini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah, saudara-saudara? Yusuf menolak berbuat dosa karena tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Yusuf sangat menghargai hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa semua kemampuan dia, kebiasaan dia karena Tuhan. Ya, memang Yusuf yang kerja, betul. Yusuf yang kerja, Yusuf yang ngatur segala-galanya, Yusuf yang memikirkan segala-galanya, Yusuf yang mikir. Cuma dia tahu bahwa semua hikmat itu dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kesempatan bisa datang dari manusia. Jadi gini ya, bingung ya. Dunia itu sempit, saudara. Dunia itu sempit. Suatu hari saya lagi di Mall Kelapa Gading, lagi ngopi sama temen. Tiba-tiba ada seorang bapak lewat, melihat saya, udah lewat gitu. Tuh dia balik lagi. Pak Leo ya, katanya gitu. Dia nyamperin saya, Pak Leo. Iya Pak, Bapak siapa ya? Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan senior, sekarang tinggal di Amerika. Dia mengenal saya melalui Facebook, saudara-saudara. Ngerti ya? Melalui Facebook. Ada lagi cerita yang lain. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata saudara saya, saudara-saudara. Bukan Bapak ini, ada yang lagi yang lain. Saudara saya. Jadi gini, maksud saya gini, dunia itu sempit. Dunia itu sempit. Kita pikir dunia itu lebar, dunia itu sempit, saudara-saudara. Kita ini hidup saling terkoneksi dan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bikin ulah, di Pademangan bikin ulah, jangan pikir orang Grogol nggak tahu loh. Ada waktunya mereka akan tahu. Makanya hidup itu harus benar. Amin. Hidup itu harus benar. Hargai yang namanya hubungan. Hargai yang namanya kepercayaan yang sudah diberikan sama orang. Menanggung kepercayaan meskipun rugi. Nggak apa-apa, saudara-saudara. Iya kan? Kesempatan itu bisa datang dari manusia soalnya. Nggak pandang agamanya apa. Mau Islam, Buddha, Kristen bisa memberikan kita kesempatan. Amin. Iya kan? Kesempatan pelayanan ke bank ini misalkan, karena saya kenal Pak Gem. Beliau kenal kakak saya, saudara-saudara. Diundang ke sini. Ya. Kesempatan. Kalau kita bikin ulah, bikin kacau, jangan pikir orang Grogol nggak tahu. Nama kita akan tersebar. Karena dunia itu sempit. Wah, dia ya. Contoh kemarin ada orang mengajukan untuk ditabiskan. Contoh saudara-saudara, ada satu orang ya mau gabung ke sinode kami. Ternyata orangnya bermasalah. Padahal dia asal dari satu pulau. Dari satu pulau, satu provinsi di satu pulau. Kedengeran sama saya. Wah Kak, bahaya nih orang Kak. Gini-gini udah masalah moral, saudara-saudara. Akhirnya gak jadi terima. Jangan pikir, saudara-saudara. Tempat yang jauh bisa menyembunyikan bau busuk kita. Maka jadi orang harus benar, amin? Harus jujur, kerja keras, pegang janji, pegang omongan. Nah, memang yang kerja keras kita, kesempatan datang dari manusia. Tapi kemampuan kita, kebisaan kita, itu karena hikmat Tuhan. Tuhan yang memberkati. Makanya orang Kristen harus senantiasa memberikan kemuliaan buat Tuhan. Harus mengucap syukur sama Tuhan. Meskipun kita yang kerja, kita yang berpikir, kita yang berproses. Cuma di belakang itu semua, ada Tuhan yang mendirect hidup kita. Ya, sebagai sutradara hidup kita, ada Tuhan yang memberkati kita. Nah, Yusuf tahu ini, saudara-saudara. Dia tahu dia yang berpikir, dia tahu dia yang kerja, dia yang memutuskan segala sesuatu di rumahnya Potifar. Cuma dia tahu juga dengan pasti bahwa ada Tuhan yang memberkati dia, ada Tuhan yang mengurapi dia. Maka Yusuf nggak berani main-main.
Kalau Yusuf tidur dengan istri Potifar, gak ada yang tahu, saudara-saudara. Semua budak-budak takut sama dia, orang di bawah kekuasaan dia kok. Iya kan? Cuman di atas tuh ada Tuhan, matanya ngeliat. Nah, Yusuf menghargai hubungannya dengan Tuhan. Gini, when we place a high value on our relationship with God, He will give us more. Ketika kita memberikan tempat nilai tertinggi dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita lebih. Di dunia ini nggak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Betul, saudara-saudara. Nggak ada yang lebih penting. Hubungan suami istri kah, hubungan anak kah, nggak ada yang penting. Sepenting hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau orang berhubungan dengan Tuhan, maka hubungan suami istri pasti beres. Hubungan dengan tetangga pasti beres. Hubungan keluarga pasti beres. Saudara-saudara, Tuhan tuh maha kasih. Kalau orang berkata, Pak, saya udah lahir baru, saya cinta Tuhan. Nggak mungkin orang cinta Tuhan selingkuh, nggak mungkin. Nggak mungkin orang cinta Tuhan benci sesamanya, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara-saudara. Karena gini, karena orang yang mengasihi Tuhan, dia sadar pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa, dia bertobat. Nah, pertobatan kita menuntut, sebagaimana kita minta diampuni oleh Tuhan, pertobatan kita menuntut kita mengampuni orang lain. Makanya tindakan kasih terbesar itu pengampunan. Pengampunan, saudara-saudara. Sakit kan mengampuni orang, nah sesakit itulah Tuhan mengampuni kamu. Amin. Jadi, Bapak Ibu, pengampunan ya. Jadi ketika kita memberikan tempat tertinggi, nilai tertinggi kepada hubungan kita dengan Tuhan, dia akan memberikan kita lebih. Amin. Nah, orang yang mengasihi Tuhan nggak mungkin pelit. Nggak mungkin pelit. Saking pelitnya, sampai dosanya mendaki, diminta dia nggak kasih. Ada adik rohani saya, mamanya cerita, nih waktu saya hamil dia nih, jadi rupanya mamanya ngidam mangga tetangga, saudara. Tetangga punya pohon mangga, banyak buahnya. Itu tetangga, dibeli nggak boleh, diminta nggak dikasih, dibeli nggak boleh mangganya. Ini orang hamil paling 2 biji mangga juga paling dilihatin doang sama dia kan, iya kan? Jadi dibeli nggak boleh, diminta nggak dikasih, dibeli nggak boleh. Jadi saya tuh tiap pagi di bawah pohon mangga ngeliatin perut gini, saudara. Ngeliatin buah mangganya katanya gitu ya. Untung anaknya nggak ileran ya. Kan katanya kalau ngidam nggak kepenuhan, anaknya ileran katanya gitu, saudara-saudara ya. Orang yang mengasihi Tuhan nggak mungkin dia pelit, nggak mungkin pelit, nggak mungkin benci sesama, nggak mungkin, saudara-saudara. Nah, jadi kalau kita memberikan tempat tertinggi, nilai tertinggi pada hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih kepada kita. Amin. Oke. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 bilang begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan sebuah tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dari segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lihat ya, Yusuf dipenjara lagi kan, karena difitnah kan sama istri Potifar kan. Difitnah, dia masuk penjara. Tahu ceritanya ya? Saya nggak usah ulang ya. Di penjara. Ternyata di penjara pun Yusuf nggak susah-susah amat, saudara-saudara. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Sekarang sebagaimana urusan di rumah Potifar Yusuf yang urus, sekarang urusan di penjara Yusuf yang urus. Itu yang saya bilang, saudara-saudara. Ya, perhatikan di kalimat terakhir. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau Yusuf selingkuh dari istri Potifar, ayat ini nggak akan ada. Kalimat ini nggak akan ada. Perkenanan Tuhan bisa dicabut, saudara-saudara. Jangan main-main dengan namanya dosa. Amin. Sekecil apapun, iblis nih, cuma butuh satu jari masuk dalam hidup kita. Satu jari masuk satu tangan. Satu tangan masuk setengah badan, satu badan dia bisa masuk. Jangan remehkan dosa. Ya, jangan remehkan dosa. Dosa itu barang berbahaya. Saking berbahayanya, Yesus perlu mati ganti dosa kita. Kalau Yesus bukan barang berbahaya, nggak mungkin Yesus mati ganti dosa kita, betul nggak? Karena dosa itu barang berbahaya, barang mengerikan. Sebagai gantinya, Yesus perlu mati. Saudara-saudara,
Ayat ini nggak mungkin ada kalimat ini kalau Yusuf selingkuh sama istri Potifar. Nah, kenapa begitu saudara? Kenapa Yusuf sangat setia kepada Tuhan? Karena satu hal ini yang saya percaya, Yusuf menghargai kebenaran dalam batin. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ketika saya melayani saudara-saudara, berkali-kali saya mundur dari pelayanan. Udah gak tahan karena tekanan yang ada. Puncaknya tahun 2018, Januari 2018 saya diangkat menjadi ketua sinode. September, Oktober, November terjadi goncangan dalam pelayanan saya pakai. Jemaat ribut, wah saya dituduh macam-macam lah. Tuduh korupsi, beli duren ke Lampung pakai uang gereja. Dan saya marah, saya bilang gini, emang lu pernah lihat gue dagang duren? Iya kan? Kalau saya beli duren ke Lampung, paling 5 biji, 10 biji, nggak mungkin setruk. Setruk bisa stroke saya. Paling 5 biji, 10 biji, itu bisa juga pakai uang gereja, bisa aja. Kalau rame-rame nih, kumpul pendeta-pendeta, si Pagem bayarin ngopi, si ini bayarin makan, saya bayarin apa? Ya bayarin duren lah. Kan gantian dong, bisa begitu kan? Kan saya buat gengsi organisasi nih. Iya kan? Juga kan nggak banyak pasti kan Pagem, nggak banyak kan? Paling 500.000. Wah, digosipin macam-macam. Dan masalahnya saya nggak pernah ke Lampung. Wah gitu saudara-saudara, digosipin macam-macam. Akhirnya dada saya sakit, stres saya, dada saya sakit di sini. Teman saya ketawa bilang, wah lu kena batu umpet dulu. Sampai saya di USG, ke dokter di USG, bersih, ginjal bersih, begitu di sini bersih juga. Rupanya penyebabnya karena kantongnya kering juga saudara. Oh ini penyebabnya Pak, kantong kering, bersih juga kantongnya katanya gitu. Saya udah mau mundur saudara, saya udah mau mundur. Tapi satu hal, kebenaran dalam batin, suara Tuhan berkata stay, tinggal di situ, jangan mundur. Saya udah mau, jadi gini, saya biasakan sebulan tuh 2 kali keluar gereja, khotbah di tempat lain, sisanya saya di dalam. Bulan September, Oktober, November tuh sengaja saya terimain semua pelayanan di luar, kecuali minggu pertama saya khotbah perjamuan kudus, saya terimain. Dan herannya semua rata-rata gereja besar buka pintu untuk saya khotbah di gereja mereka, saudara. Ya itu kayaknya gini tuh, iblis tuh, ingat ya, yang kayaknya berkat itu belum tentu berkat. Oke? Ntar saya ngajar gini. Iblis tuh kayak buka pintu, semua gereja besar main, undang saya khotbah. Soalnya iblis tuh gini, iblis tuh buka pintu, ayo keluar nih, gue buka nih. Nah saya belum berpikir gini, wah mendingan daripada gue mengembalakan, mendingan gue jadi pengkhotbah keliling keluar, gak stres, ya kan? Tapi sekali lagi saudara, kita dipanggil sebagai apa? Bangun hidup kita berdasarkan panggilan Tuhan. Sesuaikan hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Bukan panggilannya disesuaikan dengan hidup kita disesuaikan dengan panggilan Tuhan. Buku apa yang kita baca, sekolah apa yang kita ambil, dengan siapa kita menikah, dengan siapa kita berteman, itu semua ditentukan oleh panggilan Tuhan. Kalau kita dipanggil ke padang gurun asin, percayalah saudara-saudara, padang gurun asin akan menjadi kebun sayur-sayuran buat kita. Tapi kalau kita melarikan diri ke kebun sayur-sayuran, kebun sayur-sayuran akan menjadi padang gurun asin, tidak menghasilkan untuk kita. Nah, suara dari batin itu berkata pada saya, stay. Aduh, saya udah mau keluar, saudara-saudara. Saya udah emosi, udah mau keluar. Berduka juga. Tapi puji Tuhan, saya mendengarkan kebenaran dalam batin. Tuhan berbicara pada saya, stay. Diam. Stay. Akhirnya gereja pecah. 2019 kami pindah ke Pasir Baru. Dan ya di situ dimulailah sebuah gereja baru. Saya bilang itu ulang tahun pertama. Ganti nama gereja menjadi Gereja Oikos Jakarta, saudara. Kebenaran dalam batin. Roh Kudus berbicara di hati kita. Amin. Oke, hati manusia. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua kejahatan bersumber di hati, saudara. Awalnya di hati. Ya, oke. Hati yang sudah dirami jadi dosa, ya. Oke. Matius, jangan di sini. Lanjut lagi. Mata. Ophthalmus, secara metafora the eyes of the mind, mata pikiran, ya. Kemampuan untuk mengetahui apa ini, saudara-saudara? Hati. Hati sini bukan liver, organ, bukan. Tapi our midst, manusia berpikir kita, manusia batinnya kita. Jika hati kita terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Jika gelap, maka gelaplah seluruh hidup kita. Nah, saudara-saudara, disandingkan dengan ayat tadi mengumpulkan harta. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati yang sudah terkorup oleh dosa, ya, hati yang sudah terkorup oleh dosa. Tapi ini benar, saudara-saudara, hati akan melekat kepada apa yang kita anggap berharga. Hati akan melekat pada apa yang kita anggap berharga. Contohnya, teman saya tinggal di Jogja, tantenya tinggal di Solo. Tante sama omnya sudah pergi keluar kota, nelfon teman saya, tolong ke rumah tante di Solo, cek setrikaan udah dicabut atau belum. Teman saya naik motor dari Solo, dari Jogja ke Solo, lumayan tuh saudara, jauh juga ya, Solo, untuk menemukan ternyata setrikaan sudah dicabut. Ngeri ya? Jauh nih saudara-saudara, jauh nih. Kenapa? Hati tantenya melekat kepada rumahnya kan? Iya kan? Amin? Iya. Nah itu dia. Kalau ada rusuh di depan, yang Anda ingat pertama apa? Motor kok gimana di depan, ya kan? Ya bawa motor kan? Nah, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menganggap harta lebih berharga, yang lainnya nggak berharga. Tapi kalau kita menganggap Tuhan yang berharga, yang lain nggak berharga, saudara. Makanya tadi Yusuf menaruh penghargaan tertinggi terhadap hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia menaruh hubungan dengan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya dia, maka hubungan itu akan mengatur setiap gerak dan langkahnya Yusuf. Kalau saya lakukan ini, Tuhan berkenan gak ya? Kalau saya lakukan ini, Tuhan berkenan gak ya? Kalau saya berbuat gini, Tuhan berkenan gak ya? Ngerti saudara? Itu diatur oleh itu. Oke, nah Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya kita harus memfokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang paling berharga dalam hidup ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, di kolong langit ini tidak ada yang lebih berharga selain daripada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau hubungan dengan Tuhan hancur, dipastikan semua hubungan lain akan hancur. Hubungan dengan Tuhan beres, maka hubungan yang lain akan beres. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan selalu menuntut pertobatan. Ngerti ya? Dan pertobatan tidak pernah meletakkan kesalahan atas diri orang lain. Nggak pernah. Habis pagemnya begitu, habis bugemnya begitu, nggak pernah. Dia selalu meletakkan kesalahan pada diri sendiri. Saya yang harus berubah berarti. Saya yang harus berubah. Saya yang harus bertobat. Jadi nggak pernah menyalahkan bos. Bos itu barang, orang, dan segala sesuatu, saudara. Selalu menempatkan diri, saya yang harus berubah. Itu pertobatan tuh. Kalau udah menyalahkan orang lain, belum bertobat berarti. Papa mau begitu orang, suami gue begitu, istri gue begitu. Nggak akan pernah bertobat orang. Tapi pertobatan selalu meletakkan sudut pandang kesalahan atas diri sendiri. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Itu dia, saudara-saudara. Ya, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, nggak bisa. Saya imbang gini, kalau kita di pihak setan, Tuhan jadi musuh kita. Kalau kita di pihak Tuhan, setan jadi musuh kita. Kalau kita di tengah-tengah, setan enggak, Tuhan enggak, dua-dua jadi musuh kita. Ngeri, saudara-saudara. Ya kan? Ngeri. Makanya harus berpihak kepada Tuhan aja. Berpihak kepada Tuhan aja. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi
Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga hati kita. Jangan syarat dengan pesta pora, saudara-saudara. Harus punya hati yang rindu senantiasa sama Tuhan. Amin. Oke, Amsal 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nasar, menjaga dengan setia, mengamati, menjaga dengan penjagaan militer, menjaga seolah tidak lagi lebih berharga, saudara-saudara, daripada hati kita. Kenapa hati perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga, terpancar kematian. Seperti tadi, kejahatan semua asalnya dari hati. Iri hati, kebencian, ya kan? Dari hati. Khilaf itu dari hati semua. Semua kejahatan bersumber di hati. Tapi semua kebaikan juga bersumber dari hati. Hatinya mengatur hidup manusia, mengatur kita berperilaku, berkata-kata, bertindak. Bagaimana memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan istri, anak-anak memperlakukan orang tua, bagaimana anak-anak youth memperlakukan dirinya sendiri, memandang dunia, itu semua dari hati asalnya. Kalau kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan penjagaan militer bahasa asli itu, maka yang terpancar kehidupan, kebaikan. Amin. Meskipun kita diperlakukan buruk, saudara-saudara. Meskipun kita diperlakukan buruk. Yang tadi saya bilang, saya mengalami goncangan di pelayanan. Saya belajar tidak membenci orang-orang yang gosipin saya, saudara-saudara, yang ngatain saya, memfitnah saya. Belajar nggak membenci mereka, belajar mengasihi mereka. Sampai suatu hari anak saya ngomong gini sama satu pengerja kita, aku belajar sama papa paling belajar tentang pengampunan. Karena putra kami sudah besar dan ngerti penderitaan ayahnya, dan bagaimana saya memperlakukan orang-orang yang membenci saya. Outputnya tetap positif, saudara. Meskipun berbagai kenegatifan mencoba masuk. Saya sakit loh di sini. Saya minum painkiller 3 kurang dari 1 jam. Konstan 2, Neuralgin 1. 1.500 ml tetap sakit. Tidur terlentang salah, tengkurap salah, miring kiri salah, miring kanan salah. Saya akhirnya tidur duduk, saudara-saudara. Iya, sakit yang minta ampun. Ternyata karena depresi, stres. Waduh, menderita sekali Bapak ini, menderita sekali. Semua begitu aja, hilang begitu aja. Tapi saya masih bisa mengampuni. Ya, masih bisa mengampuni. Jadi kalau kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, outputnya yang dunia mencoba menginput kita hal negatif nih. Bisa tekanan, keadaan, bos, coba negatif. Nah, saya dulu pernah punya bos, saudara-saudara, yang galaknya minta ampun, bos perempuan. Aduh, nyakitin kalau ngomong. Nyakitin kalau ngomong. Saya belajar satu kebenaran untuk gak ngomongin dia. Dan seluruh karyawan mulai kumpul ngomongin si bos ini, istri bos ini, diomongin. Dan saya belajar, akhirnya saya bertobat untuk gak jelek-jelekin bos saya perempuan. Akibatnya saya salah satu karyawan yang jarang diomelin sama bos. Ini beneran keadaan berubah ya, saudara-saudara ya. Saya gak menyalahkan situasi, barang, orang, segala sesuatu, bos. Inputannya boleh buruk nih. Orang tua ngomel, suami ngomel, istri ngomel, wah semua serba ngomel. Tapi kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan, mungkin kita terluka tapi kita bisa mengampuni. Kita terluka bisa memaafkan, bisa tetap happy, bisa tetap setia, bisa tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Pada waktunya nanti kita bisa kembali mengasihi orang-orang yang pernah ngomongin kita nggak benar, saudara. Amin. Kenapa? Jaga hati. Kalau hati kita udah dirusak, udah kotor, udah nggak lagi harapan. Beneran, saudara-saudara. Beneran. Kalau hati kita penuh kebencian, penuh kepahitan, aduh ngobatinnya susah. Bener. Nih, masukin yang negatif gampang, ngeluarinnya setengah mati loh. Beneran. Saya pernah pelayanan pelepasan. Waktu masih muda dulu, baru-baru pelayanan. Wah, ngamuk orangnya. Waduh,
Kita kalau tengking setan 2 kali tengking nggak keluar, kita juga takut saudara. Keluar, udah gue yang keluar kalau nggak gitu. Saking takutnya. Tapi ada yang bisikin, Pak ini orang anak kepahitan. Iya kepahitan dia sama iinya, tantenya. Dia kerja di Taiwan, mamanya tinggal sama iinya. Iinya udah melukai dia berkali-kali. Akhirnya saya bimbing dia untuk mengampuni. Itu aja lama ngomong saya mengampuni, itu lama. Saya mengampuni ii. Satu kalimat itu lama sekali, dia ngamuk, wah akhirnya bisa selesai saudara. Tapi juga saya percaya itu belum selesai begitu aja, karena dia pulang masih ketemu ii yang sama kan? Iya kan? Dia perlu dikonseling, ya itu urusan gereja lokal lah. Perlu dikonseling. Jadi gini Bapak Ibu, hal negatif masuk itu gampang, mengeluarkannya susah setengah mati loh. Makanya kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh. Jangan dikotori, pornografi, iya kebencian, iri hati. Ada kan ibu-ibu iri sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah beli TV baru, dia iri. Bilang sama suaminya, Pak, tetangga sebelah punya TV baru, kita harus punya. Aduh nggak ada uangnya, cicil aja. Nyicil si bapaknya. Baru nyicil TV minggu depan tetangga sebelah punya mesin cuci baru. Si ibu ngomong, Pak mesin cuci baru, nggak ada uangnya, cicil aja. Pokoknya kita nggak boleh kalah. Suaminya nyicil mesin cuci baru. 2 bulan berikutnya tetangga sebelah punya motor baru. Si ibu marah saudara-saudara. Punya motor baru nggak bisa, nggak ada uang, cicil aja. Ya namanya suami sayang istri, nyicil motor baru. 2 bulan berikutnya tetangga sebelah punya istri baru saudara. Si ibu diam aja nggak ngomong sama suaminya. Punya TV baru komplain, mesin cuci baru komplain, motor baru komplain, punya istri baru diam aja sama suami. Dunia itu emang nggak adil ya Pak ya. Dunia itu emang nggak adil saudara. Iri hati dan kebencian, kedengkian, saudara, itu bahaya sekali. Makanya, dan gini, kita harus, saya sebutnya gimana ya, gini, defisit rohani bahasa saya. Defisit rohani itu gini, kekuatan yang kita terima di hadirat Tuhan jauh lebih sedikit daripada tekanan yang kita hadapi di dunia. Itu defisit rohani kita. Apalagi kita cuma ibadah 2 jam di gereja, tiap hari nggak ada ibadah. Tekanan dunia kuat banget. Kekuatan yang kita terima di hadirat Tuhan kurang. Maka hidup kita gelisah, ngomel sana sini gitu saudara-saudara, karena kurang. Apalagi ya nggak doa pagi, nggak baca Alkitab, nggak renungan, nggak saat teduh, wah kurang sekali. Makanya benar-benar jaga hati itu salah satu dengan membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. Hidup dalam, kalau ada komsel, hidup dalam komsel, hidup dalam komunitas yang baik saudara-saudara. Itu menjaga hati salah satunya, menjaga suasana rohani tetap terjaga dalam hidup kita ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke. Yang kedua, Yusuf memilih untuk menjadi orang besar. Keadaan saat ini tidaklah menggambarkan keseluruhan hidup kita. Keadaan hari ini nih, tidaklah menggambarkan keseluruhan hidup kita. Kalau hari ini Anda sulit, bukan berarti hidupmu sulit, selama-lamanya sulit. Kalau hidup Anda hari ini susah, tidak berarti selama-lamanya susah. Oke? Kegagalan hari ini tidaklah menggambarkan keseluruhan hidup Anda. Anda gagal hari ini, bukan berarti Anda gagal besok. Oke? Saya mau orang gagal, saya dulu begitu Bapak Ibu. Saya dulu begitu. Saya lahir di keluarga miskin. Ya kan, lahir di keluarga miskin. Saya tahu saya nggak bisa kuliah, makanya malas belajar. Saya pernah minta ajaran sama kakak saya, koko saya nomor 2, pelajaran matematika. SD, ajaran kok matematika kok. Koko saya ngomong gini, Leo, koko udah sumpah nggak mau bisa matematika. Jadi saya bodoh banget matematika. Bodoh banget pelajaran matematika. Kakak saya yang paling besar jadi sales, yang nomor 2 jadi sales, nomor 3 jadi sales. Saya jadi apa? Nggak mungkin jadi insinyur saudara. Nggak mungkin jadi dokter, jadi sales. Jadi sales kan gampang. Ngomong ke Pak Gem, ini harganya murah, 20.000 sedus. Kalau ngambil banyak kan
dapatlah 19.000 lah, gitu kan? Iya kan? Kan nggak mungkin pagamnya. Harga berapa lewat? Gini pagam harganya. Kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat, nah cari persamaan nih. Ditipu batu saya sama dia. Gua jauh-jauh dari Singkawang merantau ke Jakarta karena mau ke sekolah. Gitu saudara-saudara. Iya kan? Gampang aja kan? Jadi saya nggak mau belajar. Salah menganggap anak saya, aduh orang bodoh, tolol, nggak bisa kuliah. Dan akhirnya beneran tolol, goblok saudara-saudara. Saya kalau ngeliat angka ada pusing, kecuali duit saudara. Pusing, nggak bisa saya. Makanya saya bilang saya itu lolos SMA, bukan lulus, lolos SMA. Tapi nilai hafalan saya tinggi, kuat. Hanya matematika. Saya dulu pernah setelah sekolah ujian nih, datang siang. Loh, Leo ujiannya pagi ah? Bukannya siang, pagi. Jadi saya ikut ujian matematika saudara-saudara. Saya datang ke guru saya, Pak, ujian Pak. Emang kamu pikir gampang bikin soal kata gitu. Saya minta soal lagi, dimarahin saya sama dia. Ya udahlah, namanya anak nggak mau sekolah ya udah, gitu dia tambah seneng. Saya lolos SMA. Waktu SMA saya bilang sama teman saya, gua akan cari kampus yang nggak ada pelajaran matematika. Kalau gua bisa kuliah nih, gua akan cari universitas, jurusan, fakultas yang nggak ada pelajaran matematikanya. Sekolah teologi ya, hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Saya beneran jadi sales 13 tahun. Saya sekolah Alkitab, saudara-saudara. Dari anak yang nggak punya pengharapan. Nggak punya pengharapan sama sekali. Nggak punya pengharapan. Saya terinspirasi sama, lama dikit nggak apa-apa, Gamek? Lama dikit nggak apa-apa, ya? Saya terinspirasi sama anak rohani saya. Anak rohani saya ini, di komplek dia tinggal, rumahnya paling jelek saudara. Itu pun bukan rumah dia. Di situ dia tinggal sama omanya dan sama 3 keluarga lain. Waktu orang udah buka keran, dia masih pakai pompa Dragon rumahnya. Jadi jelek sekali. Mamanya kurang seon. Jadi dia mamanya pisah sama papanya, kakaknya ikut papanya, dia sama adiknya ikut mamanya. Mamanya kurang seon. Kemana-mana jualan teh botol, bawa 2 keran kayak gerobak saudara. Kalau lagi ibadah begini, mamanya masuk gereja ngomel-ngomel, nyari anaknya, wah, gitu. Itu anak nggak mungkin bisa sukses. Tapi yang luar biasa adalah dia lulus SMA, nggak kuliah dong, pasti nggak kuliah. Dia gabung ke BCA, yang apa, pokoknya magang di BCA setahun, 2 tahun diperpanjang. Akhirnya setelah itu, setelah lulus BCA, semua bank swasta buka pintu untuk dia. Dia kerja di satu bank, dia nabung, dia bisa kuliah. Kemudian dia menikah, dia bisa kuliah S1, bisa menikah, punya anak, dia punya rumah lagi dengan suaminya, dia taruh mamanya di rumah yang bagus ini. Dan suatu saat dia diketemukan lagi dengan kakaknya, dia udah lupa wajahnya. Dan mereka ya mencoba meringankan beban orang tuanya lah, dengan beban mamanya, dengan ngajak jalan segala macam. Hidupnya menginspirasi saya, karena saya lebih beruntung daripada dia, ya kan? Dan akhirnya saya sekolah Alkitab. Tuhan panggil saya sekolah Alkitab, saya bilang gini, Tuhan, saya kan Tuhan tahu ya, saya ini bodoh nih. Ini kata Tuhan nih, kalau film ini saya nggak benar, doa saya begini saudara, exactly doa saya gini. Tuhan tahu kan, film Indiana Jones, tahu ya film Indiana Jones, tahu ya saudara ya, kan mengatakan penggalian arkeologi nih, menemukan otak. Dia blok jadi abu. Nah itu otak saya itu Tuhan. Karena guru saya bilang gini, otak tuh seperti pisau. Kalau nggak pernah dipakai belajar, lama-lama tumpul. Nah otak saya ini bukan lagi tumpul Tuhan, udah karatan, nah, kayak gitu tuh, kesentuh blok jadi abu. Tuhan tolong saya, jangan bilang gitu saudara. Dan Tuhan tolong, luar biasa Tuhan tolong. Saya tahun 99 kuliah, tahun 2003 lulus, IPK saya 3/4. 2000 saya menikah, dan nggak mungkin belajar di rumah, kemana-mana saya bawa buku kalau kerja, saya baca buku. Anak-anak yang fresh graduate kuliah kalah IPK-nya sama saya 3,1 IPK saya. Dan sarjana pertama di keluarga. Kemudian saya ngambil S2, IPK saya 3,8. S2, nilainya A semua. A, B, ada 1. C ada 1 C, itu A semua, ada amin saudara.
Saya komplain ke dosen saya, Pak kok amin? Kan lupa dia harus amin. Ya udah amin. Saya master pertama di keluarga. Saat ini sedang disertasi S3. Nilai saya juga A semua, saudara. 3,8 juga IPK-nya. Lagi disertasi, lagi pusing. Udah jadi sampai bab 1, 2, 3, 4, 5, lagi diajukan ke ke dosen pembimbing, ke promotor. Semoga diterima. Doain ya Bapak Ibu ya. Kalau lancar, November saya ujian. Tahun depan saya udah bisa jadi doktor. Kata Kanang apa? Ketua wilayah Jakarta Pusat ya. Dia duluan, bareng kuliah bareng saya, dia lulus duluan. Dia bilang, Leo, di gereja kakak Leo, S3, S1, S2 sama aja PK-nya. Saya bilang gitu. Kak, makasih ya buat semangat ya. Karena kita berdua stres. Untuk apa ya kuliah ya, S3 ya, nyampe-nyampein badan ya. Padahal kita nggak pakai buat apa-apa juga gitu. Bapak Ibu, kalau lancar, saya jadi dokter pertama di keluarga. Dari anak yang nggak punya pengharapan, Tuhan angkat saya luar biasa. Amin. Amin. Yusuf memilih untuk menjadi orang besar. Kejadian 44, 2-5. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah sedekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, Yusuf berdamai dengan masa lalunya. Dengan cara gimana? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu, sudah berdamai belum dengan masa lalu kita? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dengar ya. Kalau hari ini Anda punya uang, punya kekuasaan, lalu datang orang dari masa lalu Anda, orang yang dulu meminta bantuan Anda, datang minta bantuan Anda, orang yang dulu pernah menghina Anda kala Anda miskin, orang yang dahulu pernah berpaling wajah manakala Anda minta bantuan, datang meminta bantuan Anda. Ingat ya, itu bukan kesempatan untuk balas dendam. Amang udah. Ingat ke Amang udah 37 tahun yang lalu di tepi danau Samosir, danau Toba, di desa Udan-Rungu Samosir. Amang udah pernah menghina aku dan keluarga. Bukan kesempatan untuk balas dendam, tapi kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepadanya. Amin. Dan kesempatan menunjukkan kepada surga bahwa Anda layak diberkati 2 kali lipat. Amin. Amin. Oke. Klik. Ini dari bukunya 5 Stages of Grief. Saudara-saudara, dia bilang gini, Yusuf telah melewati 5 ini, saudara-saudara. Ya. Pertama, denial. Tahap ini merupakan tahap penyangkalan atau penolakan, di mana individu menyangkal bahwa hal buruk telah terjadi. Yusuf pada tahap ini mungkin tidur dan menganggap semuanya cuma mimpi. Begitu dia bangun, masih dalam sumur, dia tidur lagi, enggak lah, ini nggak mungkin terjadi lah gitu. Kemudian tahap yang kedua, anger. Setelah menolak kesedihan, individu melampiaskan kesedihan dalam bentuk marah, sakit. Saat marah, individu cenderung menyalahkan orang lain atau benda mati di sekitarnya. Individu akan merasakan kepedihan apabila diacuhkan saat menunjukkan rasa marahnya. Nah, Yusuf mungkin menyalahkan saudara-saudaranya, ini gue punya saudara-saudara nggak benar, gara-gara bapak sih nyuruh saya mencari mereka, ini nggak benar nih, gini-gini gitu saudara-saudara. Ya, oke. Yang ketiga, bargaining. Pada tahap ini individu akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Individu berandai-andai kemungkinan yang seharusnya dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi atau hal yang lakukan apabila hal buruk berhenti terjadi. Aduh, seandainya Tuhan Bapak nggak nyuruh saya, seandainya saya menolak permintaan Papa, saudara, seandainya saya lari, seandainya. Saudara, yang terjadi, terjadilah. Jangan sesali. Amin. Jangan menyesali mantan yang kelihatan jalan dengan cewek lain di mall, atau dengan cowok lain di mall. Amin. Amin.
para jomblo. Amin. Ya kan, jangan menyesali. Mau saya ajarin cara balas dendam nggak? Catat 081 nomor telepon dukun santet. Cara balas dendam terbaik mau saya ajarin ya. Oke, begini Bapak Ibu. Yang pernah dilukai oleh pasangannya ini, ditinggal kabur, pulang beli cermin. Bercerminlah. Mungkin rambutnya kurang modern, bajunya kurang bagus, daster. Ya kan biasa perempuan kan dasteran di rumah. Suami pergi kerja masih dasteran, suami pulang kerja masih dasteran. Kapan dia dandan? Waktu mau ke pasar. Dan siapa yang menikmati kecantikannya? Tukang ikan, tukang daging, soalnya biasa begitu. Biasanya nih ibu ya, biasanya. Istri saya juga begitu soalnya. Mungkin keteknya bau, ya kan berapi. Udah ya, rapikan diri nih. Ke salon, manicure, pedicure, ya kan? Pakai apa namanya itu? Make up, ya tuh, apa tuh? Ya gitulah ya. Nah, kemudian buka semua sosial status media, sosial media, Instagram, Facebook, Thread, X, buka semua. Kemudian kunjungi landmark ternama di Indonesia maupun di luar negeri. Ke Bali, foto di depan tanah lo, taruh di sosial media. Ke Monas, sepedaan, ceklek, taruh sosial media. Ya kan? Gitu saudara-saudara. Kemana lagi? Ke Lombok, Pantai Pink, ceklek, taruh sosial media. Ikut tuh, bungee jumping, snorkeling, hiking, yang king itu ingin begitu, foto taruh sosial media, ceklek, ya kan? Pelayanan, sambut tamu kek, foto, ceklek, taruh sosial media, ya kan? Pelayanan penjara, foto, ceklek, taruh sosial media. Iya. Tunjukkan betapa hidup Anda kuat, penuh sukacita, walaupun dia telah pergi. Maka di satu sudut ruangan ada yang menyesal pernah meninggalkan Anda. Tapi itu bukan urusanmu lagi kan? Urusanmu adalah membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan dan bagaimana mengurus hidup sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saudara-saudara. Itulah kenapa Yusuf berdamai dengan masa lalunya. Dia ampuni saudara-saudaranya. Ya. Depresi dalam hal ini bukanlah depresi dalam artian gangguan mental, melainkan keadaan individu kembali ke realita. Akhirnya dia sadar, oh ya ini terjadi, gitu. Merasa sangat tidak beruntung atas musibah yang dialami. Pada akhirnya Yusuf bisa menerima kenyataan bahwa saudara-saudara telah berbuat jahat terhadap dirinya dengan menjual jadi budak. Aduh, kenapa saudara gue begini, gitu ya. Nah, yang kelima, acceptance. Saudara nomor 4, get over it. Segera bangkit, move on. Olahraga yang paling susah itu move on. Gerak badan yang paling susah itu move on. Ya kan? Move on. Yang kelima, acceptance. Tahap terakhir adalah tahap penerimaan, di mana individu menyadari bahwa yang hilang tidak dapat kembali lagi. Individu sadar bahwa ia harus memelaluinya dan belajar atas musibah yang menimpanya, dan ia tetap harus melanjutkan hidupnya dengan baik. Pada akhirnya Yusuf menerima kenyataan yang terjadi, kemudian beradaptasi dengan keadaan, melanjutkan hidupnya dan berkarya. Ingat saudara-saudara, sesusah apapun masih ada Tuhan. Amin. Walaupun kegagalan menghampiri kita, keluarga meninggalkan kita, ingatlah masih ada Tuhan. Ya, masih ada Tuhan. Yusuf akhirnya mengerti panggilan Tuhan. Ini yang terakhir saudara-saudara. Ya, slide terakhir. Kalimat dari hamba Tuhan yang sedang didengar bukan waktu dia ngomong berkat, tapi waktu dia berkata, saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Ya. Kejadian 4, 5 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin
kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh Mesir, seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, tanpa berdamai dengan masa lalunya, Yusuf tidak mungkin mengerti panggilan hidupnya. Manakala kebencian masih menggerogoti jiwa, balas dendam akan dianggap sebagai cara terbaik. Merusak diri dan orang lain dianggap sebagai cara balas dendam terbaik. Jangan ya dek, jangan. Yusuf berdamai dengan masa lalu. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Akhirnya dia mengerti panggilan hidupnya dia. Bahwa bukan saudara-saudaranya lah, tapi Tuhan merencanakan dia ke Mesir. Gini saudara-saudara, Anda harus seperti ini. Gini, 7 tahun kelaparan pasti terjadi. 7 tahun masa kelimpahan pasti terjadi. Kenapa Tuhan pilih Mesir? Karena Mesir negara adik kuasa. Infrastruktur mereka sudah siap. Mereka tinggal di Sungai Nil yang airnya berlimpah. Oke? Jadi Mesir sudah siap. Nah, Yusuf disuruh Tuhan. Karena gini, kalau gagal nih, bangsa Israel bisa habis nih. Kalau bangsa Israel habis karena kelaparan, Tuhan Yesus nggak lahir. Rencana keselamatan Tuhan bisa selesai. Ngerti saudara-saudara? Nah, Yusuf mendahului ke Mesir, ke jantung, tanpa Yusuf sadar nih, ke jantung Mesir, di rumah Potifar. Oke, di rumah Potifar. Kemudian yang tampaknya turun ada rencana Tuhan, saudara-saudara. Di rumah Potifar Yusuf masuk penjara, turun kan? Iya kan? Jadi gini saudara-saudara, cara tercepat untuk mencapai istana melalui penjara. Gini, kepala juru minuman dan kepala juru roti adalah 2 pejabat penting yang paling dipercaya oleh Firaun. Karena mereka yang paling mungkin untuk membunuh Firaun. Ngerti gak? Dengan cara meracun. Karena mereka juru minum dan juru roti nih, ya kan? Dengan cara meracun. Dulu ada dosen kewirausahaan saya, Pas Pampres, saudara. Panglima, komandan Pas Pampres. Dia bilang di istana, jenderalnya takut sama dia. Jadi mau jenderal, mau siapa, mau ketemu presiden harus serahin senjata. Nggak boleh bawa senjata. Bapak Ibu. Nah, di istana Mesir, di istana Firaun, bahkan jenderal pun takut kepada juru minuman dan juru roti. Firaun paling percaya kepada juru minuman dan juru roti, karena kedua orang inilah yang paling mungkin membunuh Firaun. Oke? Nah, sebagai pejabat tinggi, Yusuf itu siapa di hadapan mereka? Bukan siapa-siapa kan? Lewat pun gak dilirik sama mereka. Mungkin pernah mereka berkunjung ke rumah Potifar sesama pejabat istana, tapi gak akan dilirik tuh Yusuf sama mereka. Beda kalau mereka masuk penjara. Ini Alkitab nggak menjelaskan. Tiba-tiba Firaun marah sama mereka masuk penjara dua-duanya. Di penjara cerita berbeda. Yusuf menjadi orang nomor 2 di penjara. Mereka takut sama Yusuf. Ngerti saudara-saudara? Ketemulah mereka di situ, bermimpi. Juru roti bermimpi bawa lagi rotinya, dimakan burung gagak. Juru minuman mempersembahkan lagi minuman kepada Firaun. Mereka gelisah, bertanya kepada Yusuf. Yusuf jelaskan, dalam 3 hari kamu akan dipacung, 3 hari kamu dikembalikan kepada kedudukanmu yang semula. Dengan pesan, ingat ya saya kalau kamu keluar ya. Juru roti udah pasti lupa karena dipancung. Juru minuman lupa sama Firaun, sama Yusuf, saudara-saudara. Kenapa? Belum waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau belum waktunya Tuhan, kita mau usaha ngejengking, nangis gimana pun nggak akan jadi. Tunggu waktunya Tuhan. Akhirnya Firaun bermimpi. Firaun bermimpi dan Firaun gelisah, saudara-saudara. Dia ceritakan kepada seluruh cendik-cendikiawan Mesir. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Orang Mesir itu sakti-sakti, saudara-saudara. Tahu nggak? Mereka bisa meniru sebagian besar tulah yang Musa bikin. Tongkat jadi roti mereka bisa. Air dari darah mereka bisa. Ketua katak dari air mereka bisa. Sakti nih mereka. Tapi waktu itu, ketika Firaun menceritakan mimpinya, mereka nggak bisa mengartikan. Dan akhirnya teringatlah juru minuman. Wah, di penjara dulu ada orang Ibrani nih.
Saya sampaikan kepada Firaun. Disampaikan, dipanggil Yusuf ke istana dan dapat mengartikan mimpi Firaun, dan langsung diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Itu rencana Tuhan, saudara-saudara. Yusuf mengerti betul rencana Tuhan ini, makanya dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Tanpa berdamai dengan masa lalunya, Yusuf gak mungkin mengerti panggilan Tuhan. Yusuf tidak melakukannya, dia tidak membenci saudara-saudaranya, dia berdamai dengan masa lalunya, yang kemudian membuatnya mengerti maksud semuanya ini. Dalam setiap tahapan kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita meletakkan nilai tertinggi terhadap hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita lebih. Amin, saudara-saudara. Tuhan akan memberikan kita lebih. When we place high value on our relationship with God, God will give us more. Tuhan akan memberikan kita lebih, Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mau saya benar singkat sebelum baju ke depan. Saya undang Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan, untuk keajaiban, untuk kasih setia. Jadikan kami Yusuf-Yusuf di akhir zaman, orang yang berdamai dengan masa lalu, orang yang meletakkan nilai tertinggi pada hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi, tapi kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan di hati mereka, yang buntu jalan berikan hikmat untuk mereka bisa melihat terang, melihat jalan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak dan Ibu Gembala dan segenap majelis yang melayani. Berikan hikmat, kekuatan dan pengurapan kepada mereka untuk mengembalakan jemaat-Mu yang luar biasa ini, menumbuh kembangkannya menjadi gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Ibu tugas. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kau Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih buat firman yang kami boleh dengar. Kiranya menjadi rema dan kekuatan atas setiap kami. Kami boleh menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang menunjukkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk silakan duduk dulu sebentar. Pak Leo, terima kasih banyak buat firman-Nya. Kami berkati ya Pak. Itu luar biasa, ada live words tadi saya lihat. Ya, Leo, Immanuel, Faith, everything ya Pak. Luar biasa ya, live words. Saudara, memang pentingnya hati kita ya. Makanya ada lagu dikatakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, mahkota kehidupan. Asik ya. Jadi jaga hati. Memang kita Yusuf itu memang inspirasi. Saya kemarin baru dengar satu cerita.
Ini luar biasa. Ada seorang wanita, saya kenal, saya tahu orangnya, karena ya masih ada saudara jauh. Seorang wanita, apa istilahnya, wanita karir. Ya, dia duduk di sebuah bank swasta yang cukup ternama dan kedudukannya cukup lumayan. Dia di bank itu, dan saya dengar sudah lama bekerja di bank itu. Sampai satu ketika kakak saya kan sakit yang stroke itu, berobat di salah satu rumah sakit besar. Ya, sampai saya dapat fasilitas khusus kakak saya itu karena mantan si wanita karir ini. Karena wanita karir punya kedudukan, ya mungkin bank ini dapat pinjaman oleh bank yang dia kerja di sana. Ya, jadi ini luar biasa wanita karir. Artinya orang ini nggak menjadi orang bodoh. Ya, nah saya baru dengar cerita yang kemarin. Singkat cerita, dia keluar dari bank itu. Nggak tahu alasannya apa, tapi katanya dia mau cari sesuatu yang baru. Jadi keluar dari bank itu. Apa yang terjadi? Dia melamar ke situ sana, nggak dapat kerja. Apa yang terjadi? Stres. Stresnya itu udah dalam tahap mengkhawatirkan. Ya sampai udah mengkhawatirkan. Kalau ditanya, apa yang disestresin? Duitnya banyak. Mau kerja puluhan tahun di bank terkemuka. Duitnya banyak. Stresnya satu, takut duitnya habis. Coba bayangin. Bener ini. Takutnya habis, jadi udah benar-benar udah berantakan akhirnya. Ya, udah berantakan, keluarga berantakan karena dia stres, dia nggak bisa duduk diem. Ya kalau duduk diem dia udah gelisah, udah nggak bisa tidur. Katanya sampai 3 hari 3 malam nggak tidur. Sampai dibawa ke rumah sakit untuk dikasih obat tidur supaya dia bisa tidur. Hanya karena apa? Bukannya nggak punya duit, duitnya banyak, cuma takut habis. Coba bisa bayangin. Berbahagialah kita yang tidak punya duit. Karena kita nggak kuat itu kita habis, karena memang udah habis tuh kemarin-kemarin. Nah itu saudara ya, mengerikan ya saudara. Makanya Yusuf itu tadi mengalami 5 tahap. Ya bagaimana kita melihat hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bukannya mengkhawatirkan sesuatu yang kayaknya gini ya, kayaknya gini. Gimana ya kalau duit habis ya? Gimana ya kalau nanti gini. Ya. Makanya yuk hari-hari ini kita memperkuat iman kita lagi sama Tuhan. Sama seperti Yusuf. Memang jalan Tuhan gak terselami. Jalan Tuhan kita nggak tahu. Seringkali dia bawa kita ke dalam lembah. Seringkali dia bawa kita ke tempat-tempat yang begitu mengerikan. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang dahsyat untuk setiap kehidupan kita. Dia masih bawa kita kepada setiap janji-janjinya. Yusuf waktu itu nggak ngerti. Dia dibuang ke sumur. Dia nggak ngerti kenapa dibuang ke sumur. Lalu dia dijual sebagai budak. Budak itu nggak ada harganya di sana. Ya waktu zaman dulu budak itu nol, hanya pembantu masih ada harganya. Saudara pukul pembantu bisa dilaporkan polisi. Tapi budak saudara bunuh pun nggak apa-apa, karena budak nggak ada harga. Ya kan mau dijual belikan juga boleh. Itulah Yusuf. Coba, lalu dia berbuat benar kan, digoda sama istri Potifar. Dia takut akan Tuhan. Ya seperti tadi Pak Leo bilang. Jadi Yusuf digoda sama tante Potifar itu karena dia takut akan Tuhan. Nah, ada yang bilang begitu Pak. Katanya isi Potifar beratnya 134 kilo. Jadi pantas saya Yusuf mau. Ya, enggak, Yusuf takut akan Tuhan. Ya, dia udah buat bener nih, udah nggak berzina, masuk penjara. Coba bayangin. Bukankah seringkali kita juga hadapi seperti itu? Kita udah berbuat benar, kita udah sungguh-sungguh melayani, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Keadaan seolah-olah nggak tambah baik. Tapi percayalah, Tuhan sedang merenda agenda Tuhan yang besar buat setiap kehidupan kita. Kita nggak bisa selami jalannya Tuhan, tapi itu seperti permainan catur. Ya Tuhan atur kehidupan kita seperti permainan catur. Ya saya dulu jago catur Pak. Ya belakangan ini saya mulai lagi latihan lagi, mengingat masa kejayaan saya dulu. Ya nanti mungkin kita boleh kapan-kapan kita lomba catur, ya berhadiah handphone, ya untuk melihat lagi kemampuan saya. Nah di dalam catur itu kadang-kadang ada jalan-jalan kita nggak tahu kata selami. Dia bisa kasih dia punya seternya istilahnya. Nah seter dikasih nggak salah, tapi begitu kita makan ada sesuatu yang akhirnya membuat jebakan buat kita. Seringkali jalan-jalan Tuhan juga nggak kita bisa duga. Tapi percayalah, waktu jalan-jalan yang terduga itu, dia sedang merancangkan sesuatu yang indah buat setiap kehidupan kita. Bagian kita tetap percaya,
tetap taruh Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita taruh Tuhan di atas segala-galanya, percayalah, semua indah pada waktunya. Amin, saudara. Terima kasih buat firman-Nya, Pak Leo. Yang kiranya ini boleh menjadi rema, inspirasi buat kita, untuk kita jadi seperti Yusuf hari-hari ini. Ingat, ada agenda besar yang Tuhan sedang tahu bersama kita pribadi lepas pribadi. Ya, jangan kemakan sama orang yang ini, orang yang ngomong, wah kayak tadi Pak Leo mengalami tekanan ini. Udah, jangan kita termakan sama hal-hal itu. Bagian kita cari Tuhan, taruh Dia di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah yang tertunda kasih-Mu. Datang bersama Ibu, arti kehadiran-Mu selalu yang dari dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Bapak, terima kasih bos, kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima, yang kami boleh dengar siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau punya rencana-rancangan yang besar atas setiap kehidupan kami. Sebagaimana Engkau punya rencana dan rancangan yang besar dalam kehidupan Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan, kami percaya hari-hari ini apapun yang kami sedang alami, mungkin keadaannya tidak enak, bahkan kami tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Tetapi satu perkara yang kami tahu dengan pasti, Engkau sedang merancangkan sesuatu yang besar untuk setiap kehidupan kami. Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah atas setiap kehidupan kami. Bagian kami tahu Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau berperkara buat setiap kehidupan kami. Engkau nggak sembarang pilih kami, tapi Engkau punya rencana buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa, temukan kami dalam setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang berdampak bagi kerajaan surga. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Leo Immanuel Tuhan. Kalau Engkau sudah utus hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan bukan kebetulan. Engkau sudah menaruh firman-Mu dan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati Tuhan pelayanannya, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayannya, anaknya, istrinya Tuhan, semuanya perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Pakai pengembalaannya Tuhan, biar Engkau sendiri melebarkan Tuhan pelayanannya Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar setiap firman itu juga boleh menjadi rahmat setiap kami. Terima kasih Bapak ini setiap kami pelayan Tuhan, yang kami boleh melayani Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, biar melalui apa yang kami boleh kerjakan nama Tuhan dipermuliakan.
muliakan. Juga setiap kami jemaat Tuhan, kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami ini pelaku-pelaku firman. Kami yang mengerti Tuhan bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan hidup yang putus asa. Hidup kami bukan hidup yang tanpa pengharapan, tapi hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing, dan sertai kami dengan tidak kurang satu apapun. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat amplop persembahan kita. Oh Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Bapa, kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi di depan ini bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia, dan Kau akan membalas dan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Mari kita akan dengan kita. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih Allah pulang. Terima kasih kita damai sejahtera kepada